Hera PPA bare aku nangkene apik tenan. Jadi pada video kali ini aku akan review aplikasi Bibit. Untuk review aplikasi Bareksa aku sudah pernah bikin videonya dan langsung aja tonton di sini. Dan inilah review Bibit. Jadi yang pertama, aplikasi Bibit udah diawasi oleh OJK. Oleh karena itu kita nggak usah khawatir lagi karena aplikasi Bibit ini bukanlah aplikasi investasi yang bodong, karena aplikasi ini sudah mendapatkan izin dan udah diawasi oleh pemerintah. Untuk informasi lebih lanjut bisa langsung cek aja di website resminya OJK. Dan sebenarnya nggak tentang investasi reksadana aja ya, tapi semua bentuk investasi kita harus cek terlebih dahulu apakah memang instrumen investasi ini legal atau enggak. Jadilah investor yang cerdas dan juga teliti sebelum memulai investasi. Oke, yang kedua adalah aplikasi Bibit ini menurutku memiliki desain yang lebih simple, minimalis, dan mudah dipahami oleh orang awam yang bahkan sebelumnya belum pernah berinvestasi reksadana. Karena di setiap fitur maupun setiap bagian aplikasi terdapat penjelasan yang menurutku sangat informatif, sehingga kita tuh bisa mengerti setiap istilah dalam investasi reksadana dan juga kita bisa mengerti setiap fungsi dari fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Bibit ini. Dan menurutku pribadi ya, ini subjektif karena ini masalah selera, tapi aku lebih suka aplikasi Bibit karena lebih modern dan juga lebih rapi jika dibandingkan dengan aplikasi Bareksa. Ya mungkin teman-teman yang nonton video ini punya selera yang berbeda, ya silakan ya. Dan menurutku ya antara aplikasi Bibit maupun reksadana, kedua aplikasi ini juga bukan aplikasi yang ribet dan dua aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan dan hanya butuh waktu yang relatif singkat ya untuk bisa mengerti kegunaan dari setiap fitur yang ada di dalam kedua aplikasi ini. Oke, yang ketiga adalah jumlah produk reksadana yang ada di dalam aplikasi Bibit. Ternyata jumlah produk reksadana di aplikasi Bareksa itu jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan aplikasi Bibit. Tapi ada beberapa produk reksadana yang cuma ada di Bibit tapi nggak ada di Bareksa dan begitu pula sebaliknya. Jadi menurutku kedua aplikasi ini tuh bisa saling melengkapi dan kita sebagai konsumen yang diuntungkan. Karena aku pribadi juga download dan install dua aplikasi ini di HP ku dan aku juga berinvestasi melalui dua aplikasi ini. Jadi saranku adalah ya download aja keduanya gitu. Karena kita akhirnya memiliki akses terhadap banyak banget produk reksadana yang ditawarkan oleh dua aplikasi ini. Oke, kemudian yang keempat adalah tersedia fitur Robo Advisor di dalam aplikasi Bibit ini. Jadi fitur Robo Advisor ini ibarat template portofolio yang sudah disediakan oleh aplikasi Bibit. Jadi sangat membantu buat pengguna yang masih awam, yang masih belum tahu tentang dunia investasi dan bingung untuk milih produk reksadana mana yang tepat untuk mereka. Jadi sebelum memulai, Bibit ini akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus kita jawab dengan jujur. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan inilah aplikasi Bibit bisa mengetahui profil risiko kita. Apakah kita adalah tipe orang yang konservatif, moderat, atau agresif. Tujuannya adalah aplikasi ini bisa memberikan kita rekomendasi portofolio yang sesuai dengan profil diri kita. Makin agresif profil diri kita, maka alokasi investasi di suatu produk yang memiliki risiko yang lebih tinggi, maka akan semakin besar. Ingat high risk, high return. Nah, tapi tenang kita tetap bisa mengubah atau mengedit produk yang disarankan oleh Robo Advisor ini sehingga bisa lebih sesuai dengan keinginan kita dan tujuan investasi kita. Nah, kita pun juga bisa membeli reksadana secara bebas tanpa harus menggunakan fitur Robo Advisor ini. Jadi Robo Advisor ini hanya untuk memudahkan pengguna awam yang sebelumnya belum pernah menggunakan atau berinvestasi reksadana dan mereka itu bingung untuk memilih produk reksadana yang tepat. Kemudian yang selanjutnya adalah opsi pembayaran yang nggak kalah beragam. Jadi di dalam aplikasi Bibit ini salah satu hal yang berbeda dari Bareksa adalah jika di Bareksa kita bisa menggunakan OVO sebagai salah satu metode pembayaran, namun di aplikasi Bibit ini kita bisa menggunakan GoPay sebagai salah satu opsi pembayaran. Dan nggak hanya bisa membayar melalui GoPay sama aja kayak Bareksa, tersedia opsi pembayaran melalui virtual account. Dan hingga video ini dibuat, transfer melalui virtual account di aplikasi Bibit itu nggak dikenakan biaya alias gratis. Jadi ini adalah poin plus ya dari aplikasi Bibit. Karena jika di Bareksa, opsi pembayaran melalui virtual account itu ada biaya yang harus kita bayar. Tapi di aplikasi Bibit semuanya itu gratis Jadi ini adalah salah satu poin yang aku suka dari aplikasi Bibit.
Di aplikasi Bibit juga tersedia kumpulan berita yang sudah dikumpulkan oleh tim dari aplikasi Bibit. Nah, berita atau artikel yang ada itu membahas tentang keuangan, tentang investasi, dan juga tentang reksadana. Dan menurutku kumpulan artikelnya pun juga sangat-sangat edukatif dan informatif. Jadi saranku jangan lupa untuk dibaca. Karena itu adalah fitur yang sangat-sangat penting juga, sehingga kita itu bisa lebih paham tentang dunia investasi, tentang dunia keuangan, dan juga tentang reksadana. Oke, jadi intinya aplikasi Bibit ini adalah aplikasi yang mudah untuk digunakan dan aplikasi yang mudah dipahami oleh orang yang awam karena tersedia penjelasan secara rinci mengenai istilah-istilah maupun fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Bibit ini. Dan menurutku dan juga saranku ya, sebagai pengguna kita tuh harus mengecek terlebih dahulu setiap aplikasi atau segala bentuk investasi yang akan kita lakukan. Cek terlebih dahulu legalitas, apakah memang investasi ini udah legal, apakah sudah mendapatkan izin atau belum. Dan kita pun juga harus belajar tentang sistem dari investasi ini. Jadilah investor yang cerdas dan juga teliti sebelum mulai berinvestasi. Sekian video kali ini, terima kasih udah nonton dan mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang tidak berkenan ya. Dan silakan like, share, subscribe kalau misalnya suka dengan konten-konten yang ada di channel Si Jo Tahu ini. Dan silakan tulis komen di bawah kalau misalnya ada pertanyaan, ada opini, kritik maupun saran. Terima kasih dan Tuhan berkati.